Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Aditya Mahendra dari Prodi PGSD FKIP Unila tahun angkatan 2020-2021. Berbicara tentang Lampung, mari kita bahas tentang asal muasal daerah Lampung. Asal-usul ulun Lampung. Menurut legenda daerah Tapanuli, menceritakan pada zaman dahulu meletuslah gunung berapi yang menimbulkan sebuah danau yang sering kita kenal dengan Danau Toba. Ketika gunung itu meletus, ada 4 orang bersaudara yang berusaha menyelamatkan diri. Salah satu dari 4 saudara itu bernama Ompung Silamponga, terdampar di Krui, Lampung Barat. Ompung Silamponga kemudian naik ke dataran tinggi Belalau atau Skalabrak. Dari atas bukit itu terhampar pemandangan luas dan menawan hati seperti daerah yang terapung. Dengan perasaan kagum, lalu Ompung Silamponga menirakan kata Lapung, berasal dari bahasa Tapanuli kuno yang berarti terapung atau luas. Menurut cerita rakyat di daerah itu juga, bahkan para ahli sejarah tentang Lampung, nama Lampung itu sendiri berasal dari nama Ompung Silamponga. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari ucapan Ompung Silamponga ketika berada di atas bukit, setelah melihat adanya dataran yang luas. Perlu diketahui, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, Profesor Hilman Hadikusuma, SH, memasukkan legenda Ompung Silamponga sebagai teori ketiganya tentang asal-usul Lampung. Beliau menyebutkan bahwa Skalabrak adalah perkampungan pertama orang Lampung. Penduduknya disebut orang Tumi atau Buai Tumi Iga. Kearifan lokal budaya Lampung sangat beragam. Di sini kita akan membahas tentang suku Saibatin. Sebelum kita ke pembahasan, lalu kearifan lokal apa sih? Kearifan lokal atau local wisdom adalah sebuah tradisi atau adat istiadat di daerah tertentu. Local wisdom biasanya diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi, dari mulut ke mulut. Langsung saja kita membahas tentang Saibatin. Suku Saibatin merupakan salah satu suku asli dari Provinsi Lampung. Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Berbeda dengan suku Pepadun, suku Saibatin atau peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dengan demikian, masyarakat adat Saibatin dalam satu kelompok hanya ada satu raja yang menjadi pemimpin. Kedudukan adat hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan. Meski demikian, suku Saibatin memiliki kekhasan dalam tatanan masyarakat dan tradisi. Saibatin. Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku Saibatin. Hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis, karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Seperti suku rumpun Melayu lainnya, suku Saibatin memegang prinsip Islam dalam adat istiadatnya. Ciri lain dari suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger atau sige, atau mahkota pengantin suku Saibatin yang memiliki 7 lekuk atau pucuk, sigoh lekuk pitu. 7 pucuk ini melambangkan 7 adok, yaitu Sultan, Raja Jukuan atau Depati, Batin, Radin, Minak, Kimas, dan terakhir itu Mas. Selain itu, ada pula yang disebut dengan awan gemisir atau awan gemisik, yang diduga sebagai bagian dari arak-arakan adat
di antaranya dalam prosesi pernikahan. Masyarakat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat Labuhan Maringgai, Punggung, Jabung, Kalianda, Rajabasa, Teluk Betung, Padang Cermin, Marga Bunduh, Bunduh Bepada, Cukuk Balak, Wailima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suwoh, Sekicau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, dan yang lainnya. 4 kota ini ada di Sumatera Selatan, Cikoneng di pantai Banten, dan bahkan di selatan Bengkulu. Masyarakat adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan, dan barat Lampung. Masing-masing terdiri dari Paksi Skala Berak di Lampung Barat, Bandar 6 Semangka di Tanggamus, Bandar 5 Wailima Pesawaran, Melinting Tiuh Pitu Lampung Timur, Marga 5 Waihanda Lampung Selatan, Pituh Kepuyang Komering Provinsi Sumatera Selatan, Teluh Marga Ranau Provinsi Sumatera Selatan, 16 Marga Krui Pesisir Barat, dan terakhir Cikoneng Papokon Provinsi Banten. Nyaka dinamakan perkawinan juga jujur karena pihak lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur atau jugjok kepada pihak perempuan. Perkawinan ini ada 2 macam. Yang pertama, sebambangan, yaitu si gadis dilarikan oleh pihak pria dari rumahnya dan dibawa ke kepala adat atau jughagan terlebih dahulu, baru kemudian dibawa pulang ke rumahnya oleh keluarga si pria. Ciri bahwa si gadis nyaka atau metu dau, yaitu si gadis meletakkan surat yang isinya memberitahu orang tuanya atas kepergian nyaka. Selanjutnya itu cara tegang atau cara terang si kecik betik, yaitu dilakukan secara terang-terangan, di mana keluarga pria melamar langsung si gadis. Semanda menurut bahasa berarti orang yang mengikuti, sedangkan menurut makna yaitu seorang suami yang ikut tinggal di rumah istri, sehingga suami menjadi bagian kelompok istri. Kebiasaan atau ritual saat pernikahan Lampung Saibatin. Yang pertama, ngarak maju atau budaya ngarak, yaitu arak-arakan dan maju adalah pengantin. Maka ngarak maju adalah arak-arakan pengantin yang dilakukan di tempat pengantin pria. Selanjutnya ada adat manjau pedom, yaitu adat bertamu untuk menginap di rumah pihak wanita oleh pihak keluarga pria yang dilakukan setelah ijab kabul di rumah pria. Dalam manjau pedom ini diharapkan agar menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga besar kedua mempelai. Selanjutnya butamat. Butamat atau betamat berasal dari kata tamat yang artinya selesai. Sedangkan menurut makna yaitu acara membaca ayat Al-Quran atau juz amma dari surat Ad-Duha sampai surat Al-Lahab. Diawali oleh pengantin wanita dan dilanjutkan oleh peserta butamat yang lain. Setelah acara membaca Al-Quran selesai, dilanjutkan dengan membaca Al-Barzanji. Yang terakhir, Gawi Sekura. Dalam Gawi Sekura, berbagai kalangan ikut terlibat aktif dalam berbaur, menjalin kebersamaan. Setiap peserta dapat membawa berbagai makanan yang dapat dari hasil silaturahmi berkeliling dari rumah ke rumah. Makanan ini kemudian disantap secara bersama-sama dengan para peserta lainnya dalam suasana yang hangat. Gawi Sekura menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban antar tetangga. Sekian materi yang saya telah sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.